Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara kita yang telah masuk ke WA saya. Karena dari kemarin itu saya itu sibuk banget saudaraku. Dan baru sempat bikin edukasinya. Sekarang ya mau bagaimana lagi karena kesibukan itu terlalu padat ya saudaraku. Jadi harap dimaklumi lah, seperti itu. Kemarin itu ada yang bertanya ke saya saudaraku, Gus, apakah ada tasbih besi kuning? Kalau tasbih besi kuning itu sebenarnya ada saudaraku, karena dulu saya itu sempat punya 2. Itu sudah termaharkan itu 4 tahun yang lalu. Itu dimahari sama seorang guru besar juga yang ada di Jawa Timur saudaraku, karena beliau itu memang seorang kolektor, suka benda-benda antik dan bertuah. Ada tasbih besi kuning itu sebenarnya ada, karena dulu saya pernah sempat punya 2 yang dimahari sahabat saya yang ada di Jawa Timur, itu tepatnya di Bojonegoro saudaraku. Seperti itu. Dan setiap gelang yang saya unggah dari kemarin itu sudah termaharkan semua saudaraku. Yang dari besi kuning juga itu termasuk gelang bersejarah simpanan saya. Dan ini juga dulunya itu sebenarnya tasbih saudaraku, cuman ini itu bahasanya kurang, karena mungkin dulunya itu tasbihnya mungkin sudah putus talinya atau bagaimana, itu saya juga kurang paham. Cuman saya dapat itu sudah tidak genap bahasanya, dan akhirnya saya jadikan gelang, saya pakai dan saya simpan. Dan ya ini saya keluarkan karena buat memberikan edukasi buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham. Seperti itu. Kalau tasbih besi kuning itu sangat langka sekali, memang barangnya itu sangat langka sekali setahu saya. Dan yang jelas istimewa, jadi tasbihnya itu tidak sembarangan orang yang punya saudaraku. Seperti itu. Karena ya itu tadi, barangnya benar-benar asli ori, susah lah bahasanya kita untuk mendapatkannya itu. Di samping itu maharnya juga sangat mahal sekali saudaraku. Maharnya itu yang mahal sekali. Kalau di peti penyimpanan saya itu dulu itu masih atau enggaknya saya juga belum saya lihat lagi, itu ada di tempat abah saya. Dulu itu pokoknya yang 2 tasbih besi kuning itu sudah keluar saudaraku, intinya sudah keluar tasbihnya. Yang tasbih besi kuning sudah termaharkan. Kalau ditanya tuahnya itu ya
Yang jelas besi kuning itu istimewa sekali saudaraku. Satu saja itu sudah top banget, apalagi sampai apa ya, punya tasbihnya seperti itu. Itu tahapannya, kalau bom itu sudah pasti bisa. Gelangnya yang seperti ini aja itu susah kok saudaraku. Karena ini juga dulunya tasbih, cuma kalau kita dapat yang masih utuh itu berupa tasbih itu susah sekali, karena barang peninggalan kan kadang dulunya ada yang memang dirawat, ada juga yang memang apa ya, bahasanya kurang terawat lah, dibawakan anak cucunya, akhirnya apa ya, ditaruh asal-asalan gitu, mungkin jadinya nggak terawat, mungkin talinya juga sudah saking lamanya, akhirnya tali tasbihnya itu putus, akhirnya ya berceceran sudah, jadi kurang bahasanya atau kurang genap lah. Ini aja ya, dulu saya dapatnya itu pokoknya kurang sudah, kalau dibikin tasbih itu kurang separuh lebih. Akhirnya sebagian itu saya pakai buat mengombinasi Badar Pulosani itu, supaya tasbih Badar Pulosani ya semakin bagus, semakin kuat, dan semakin ampuh. Karena besi kuning itu kan sebenarnya pasangannya besi Badar Pulosani saudaraku. Dia sempurna bahasanya kalau dipasangin sama besi kuning. Pulosaninya itu, Badar Pulosaninya itu akan lebih sempurna, tuah, dan powernya. Karena setahu saya rata-rata barang peninggalan itu biasanya itu orang yang punya Badar Pulosani itu biasanya itu ada pasangannya besi kuning, ada yang tidak juga, tapi biasanya Badar Pulosani itu bisa mendatangkan besi kuning, dan itu juga sudah sering terjadi dan sudah sering saya alami juga. Dan ada di antara saudara kita juga itu pas beliaunya sholat, dia juga seorang kiai juga sih, itu dapat Badar Pulosani dari sahabat saya. Itu pulosaninya kan ya dari saya saudaraku, itu pas dia sholat itu tahu-tahu ada besi kuning di dekat tempat sholatnya. Ya kadang-kadang seperti itu saudaraku. Intinya yang penting barangnya asli ori, jadi kalau dipakai buat simpanan itu bagus banget, istimewa. Contohnya kayak seperti ini kalau diamati itu motifnya itu luar biasa sekali saudaraku. Ini aja ya, ada seperti huruf alifnya. Dan kalau tasbih dulu saya itu sukanya karena apa saudaraku, kalau besi kuning itu dia ada motifnya seperti badar besi selonata, tapi bahannya itu besi kuning. Itu yang membuat saya itu suka, karena ya keantikan, keunikannya itu. Dan semenjak itu saya koleksi dan saya burulah bahasanya, karena buat simpanan seperti itu. Seperti itu ya saudaraku, itu tadi sudah saya jawab pertanyaan saudara-saudara kita yang sudah masuk ke WA tentang tasbih besi kuning itu memang benar-benar ada saudaraku. Kalau ditanya eranya itu biasanya setahu saya kalau tasbih besi kuning itu, kalau yang tasbih ya saudaraku, itu eranya kerajaan itu era Demak saudaraku, era wali.
seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini tentang tasbih besi kuning. Semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat untuk menambah wawasan, dan suatu saat kalau saya sempat saudaraku atau kapan-kapan nanti tasbihnya itu semoga bisa saya keluarkan untuk memberikan edukasi seperti apa sih tasbih besi kuning yang super langka, sebenarnya seperti itu saudaraku. Namun ya itu saudaraku, barangnya langka sekali ya. Semoga aja Allah itu meridhoi dan suatu saat saya bisa memberikan edukasinya dan tasbihnya bisa saya videokan seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.